Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dari kehidupan suku-suku yang saling berperan, penyembahan berhala, dan ketimpangan sosial, hingga munculnya tanda-tanda perubahan besar. Diceritakan tentang para Hanif yang mencari kebenaran, kegelisahan ruhani masyarakat, dan keruntuhan moral dunia saat itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Di bawah langit yang membara dan di atas pasir yang tak mengenal ampun, terbentanglah sebuah tanah tua, Jazirah Arab. Sebuah wilayah tandus yang dibakar matahari, di mana angin gurun meniupkan kisah-kisah darah dan kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di negeri ini, sebelum risalah langit turun dari Gua Hira, manusia hidup seperti debu yang ditiup angin, tercerai, terombang-ambing, dan saling memerangi. Dunia tanpa kesatuan. Jazirah Arab terbagi ke dalam berbagai wilayah, Hijaz di barat, Najd di tengah, Yaman di selatan, dan Syam di utara. Tapi batas-batas itu tidak ditentukan oleh peta, melainkan oleh pedang dan kehendak kabilah. Tidak ada satu kerajaan yang menguasai seluruh tanah Arab. Yang ada hanyalah suku demi suku, kabilah demi kabilah, yang hidup dan mati mempertahankan nama serta kehormatan. Kehidupan dijalani dalam naungan kabilah. Seseorang tidak dikenal dari wajahnya, hartanya, atau agamanya, tetapi dari nama kabilahnya. Kabilah adalah rumah, pelindung, dan nyawa. Setiap kabilah memiliki pemimpin yang disegani, penyair yang memuliakan, dan pejuang yang ditakuti. Suku Quraisy mendominasi kota Mekah. Bani Tamim berkuasa di dataran Najd. Aus dan Hazraj menghuni Yatsrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Bani Bakar dan Taglib memerintah di utara. Di antara mereka, konflik dan permusuhan menjadi hal yang biasa. Perang tak perlu alasan besar. Terkadang hanya karena seekor unta yang dilepaskan di wilayah yang salah, dua kabilah dapat saling memerangi selama puluhan tahun. Perang yang mengabadikan luka. Salah satu perang paling terkenal adalah Perang Basus, yang berlangsung selama hampir 40 tahun. Penyebabnya, seekor unta betina milik wanita tua bernama Basus dibunuh oleh orang dari kabilah saingannya. Harga seekor unta dibayar dengan darah ratusan pria dan kehancuran dua kabilah besar. Begitulah dunia jahiliyah. Kehormatan lebih tinggi dari nyawa. Darah dibalas darah. Dendam diwariskan seperti warisan tanah dan ternak. Bahkan jika dua anak muda dari suku yang bermusuhan jatuh cinta, cinta itu tetap harus dikorbankan demi nama kabilah. Di pasar-pasar dan medan laga, penyair memainkan peran penting. Mereka bukan hanya penulis kata indah, tetapi pengabad cerita. Mereka memuji kehebatan sukunya dan mencela musuh-musuh mereka. Dalam satu bait syair bisa terkandung ajakan perang. Dalam satu kasidah bisa tertanam benih perselisihan. Seorang penyair seperti Imru Al-Qais bukan hanya dikenang karena syair cinta dan ratapan, tapi juga karena puisinya menjadi panji kebanggaan sukunya. Puisi begitu berkuasa sehingga bisa mengguncang harga diri seluruh kabilah. Mekah, kota suci di tengah kekacauan. Di tengah kekacauan yang merata di seluruh jazirah, berdirilah Mekah. Kota ini bukan yang terbesar, bukan yang terkaya, tetapi menjadi pusat ziarah karena di dalamnya berdiri Ka'bah. Ka'bah kala itu bukan tempat menyembah Tuhan yang esa, melainkan rumah bagi ratusan berhala. Namun keberadaan Ka'bah menjadikan Mekah sebagai kota netral. Disinilah suku-suku menanggalkan senjata saat musim haji jahiliyah. Suku Quraisy yang menjaga Ka'bah menikmati kekuasaan spiritual dan ekonomi. Mereka menampung peziarah, mengatur perdagangan, dan memegang hak-hak khusus seperti sikayah, penyediaan air untuk peziarah, dan rifada, penjamuan makanan. Karena posisi ini, Quraisy menjadi salah satu suku paling terpandang. Tetapi itu tak berarti mereka jauh dari konflik. Dalam sejarah, Quraisy juga pernah terlibat dalam Perang Fijar, perang yang terjadi meski dalam bulan suci, ketika darah seharusnya tidak ditumpahkan. Perang ini melibatkan banyak suku dan bahkan menyentuh hati seorang anak muda bernama Muhammad bin Abdullah yang kelak membawa risalah kebenaran. Sistem sosial, kejam tapi teratur. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang keras namun teratur. Di atas ada para bangsawan dan pemuka kabilah. Di tengah adalah para pedagang, peternak, dan penyair. Di bawah ada para budak dan orang-orang tanpa perlindungan suku. Siapa yang tak punya suku, ibarat daun kering di padang pasir,
mudah diinjak dan dilupakan. Dalam dunia yang penuh permusuhan ini, siapa yang kuat akan dihormati. Harta dan keberanian jadi ukuran martabat. Tapi keadilan bukan untuk semua. Seorang bangsawan bisa membunuh budak tanpa dihukum, tetapi sebaliknya akan membawa dendam panjang bagi keluarga si budak. Meski demikian, masyarakat Arab juga menjunjung nilai-nilai seperti keberanian, kemurahan hati, perlindungan tamu, dan kesetiaan. Seorang lelaki bisa dianggap mulia karena menampung tamu asing di tendanya, atau karena membalas dendam demi saudaranya yang dibunuh. Di balik kekacauan, ada harapan. Dalam badai kekacauan ini, ada sebagian yang mulai merasa gelisah. Mereka melihat darah yang terus mengalir, dendam yang tak kunjung padam, dan syair yang berubah menjadi peluru kebencian. Di antara mereka, ada yang mulai bertanya, adakah jalan lain selain membunuh dan dibunuh? Beberapa dari mereka mulai menjauh dari kehidupan kota dan suku, memilih menyendiri di pegunungan dan gua-gua, merenung tentang makna hidup. Mereka belum menemukan cahaya, tetapi mereka tahu bahwa kegelapan ini tak bisa berlangsung selamanya. Di tengah padang pasir yang luas dan langit yang tak henti menyengat, manusia Arab pra-Islam mencari makna dalam bentuk yang bisa disentuh, batu, kayu, pohon, dan bintang. Kehausan spiritual yang lama tak terpenuhi akhirnya menumbuhkan pohon keyakinan yang bengkok. Mereka memahat Tuhan mereka sendiri, memikulnya di punggung saat bepergian, dan membuangnya ketika sudah tak berguna. Dunia berhala. Di sekitar Ka'bah, berdiri lebih dari 360 berhala, masing-masing mewakili kabilah, kepercayaan, dan bahkan perasaan mereka. Hubal, berhala terbesar, diposisikan di dalam Ka'bah dan dijadikan dewa utama oleh suku Quraisy. Ia terbuat dari batu merah dan memiliki tangan dari emas. Jika tangan itu patah, mereka menggantinya. Bagi Quraisy, mengganti tangan Tuhan adalah urusan yang biasa. Lata, Uzza, dan Manat adalah 3 dewi yang sangat dipuja. Lata di Taif, Uzza di antara Mekah dan Taif, dan Manat di Kudaid. Ketiganya disebut sebagai putri-putri Allah dalam keyakinan jahiliyah. Mereka disembah oleh berbagai suku dengan sesajen, nyanyian, bahkan darah. Anehnya, manusia Arab meyakini bahwa mereka terlalu hina untuk berdoa langsung kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sesungguhnya telah dikenal secara samar dari warisan Ibrahim dan Ismail. Mereka menganggap berhala sebagai perantara, penghubung antara langit dan bumi. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ka'bah, rumah Allah yang tercemar. Ka'bah, rumah tua yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk menyembah Tuhan yang Esa, kini menjadi tempat peziarahan terbesar dalam peribadatan jahiliyah. Setiap tahun, berbagai suku datang membawa berhala dan sesaji. Mereka bertawaf sambil telanjang, menyanyikan syair pujian bagi Tuhan-Tuhan mereka, dan menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah. Mereka percaya bahwa berhala-berhala itu bisa mendatangkan rezeki, menyembuhkan penyakit, melindungi dari bahaya, bahkan menentukan nasib. Mereka melempar undian dengan anak panah di depan Hubal untuk mengambil keputusan penting, seperti apakah akan menikah, berdagang, atau berperang. Ka'bah yang dahulu suci kini menjadi pusat perdagangan spiritual. Quraisy memonopoli ziarah dan mendapat untung dari para peziarah yang membeli berhala, kurban, dan persembahan. Perdagangan dan agama menyatu dalam wajah yang kelam. Agama-agama yang tersisa. Namun tidak semua orang di Jazirah Arab menyembah berhala. Beberapa kabilah mengikuti agama-agama Samawi yang tersisa dari masa lalu. Di Yaman dan Najran, terdapat komunitas Nasrani yang dipengaruhi oleh ajaran Kristen Timur. Mereka memiliki gereja, pendeta, dan salib. Namun ajaran mereka telah bercampur dengan tahayul dan ritual lokal. Sebagian dari mereka mengkultuskan Isa hingga menuhankannya, dan ajaran tauhid menjadi kabur. Di kota Yatsrib, Madinah, tinggal komunitas Yahudi yang kuat. Mereka berasal dari pengungsian panjang sejak hancuran Baitul Maqdis dan percaya kepada Taurat dan kenabian Musa. Namun mereka juga hidup dalam suku, memiliki konflik politik, dan kerap mencampur ajaran mereka dengan kepentingan duniawi. Banyak dari mereka memandang rendah orang Arab yang mereka anggap ummiyin, orang-orang buta huruf dan jauh dari wahyu. Ada pula segelintir Hanif, orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari ajaran Ibrahim yang murni.
Mereka tidak menyembah berhala, tidak memakan bangkai, dan tidak melakukan praktik-praktik jahiliyah. Tokoh seperti Zaid bin Amr bin Nufail berkelana ke negeri-negeri jauh mencari agama yang lurus, namun pulang dengan hati kecewa. Ia menolak Yahudi dan Nasrani karena menyimpang, dan tetap bertahan menyembah Allah yang esa sendirian. Zaid berkata dalam syairnya, "Aku berserah diri kepada Tuhan Ibrahim, dan aku tidak menyembah Lata, Uzza, atau Manat, meski semua orang menundukkan wajah kepada mereka." Ritual-ritual yang mencemari. Agama di zaman jahiliyah lebih sering tampak dalam bentuk ritual kosong dan sesajen daripada pencarian spiritual sejati. Mereka menyembelih kurban di depan batu, mengikat pohon dengan tali sebagai lambang keberkahan, bahkan menyembah matahari dan bintang. Di musim kering, mereka menari dan menjerit memanggil hujan, membawa anak kecil ke gunung, dan menyiksa hewan sebagai persembahan. Beberapa kabilah bahkan melakukan tatayur, mencari pertanda dari burung terbang. Jika burung terbang ke kiri, itu pertanda buruk, ke kanan, pertanda baik. Keputusan hidup dan mati, dagang dan nikah, ditentukan oleh arah sayap seekor burung. Ada pula tradisi aneh seperti buhaira, unta yang tidak boleh ditunggangi karena dianggap keramat, sa'ibah, wasilah, dan ham, semua terkait dengan nazar dan sesajen yang dijadikan aturan baku tanpa dalil. Kekosongan yang tak disadari. Masyarakat jahiliyah tampak penuh kepercayaan dan ritual. Namun di dalamnya kosong. Tuhan-tuhan batu tidak bisa menjawab doa mereka. Berhala-berhala itu diam saat mereka menangis. Mereka menyembelih, bernazar, dan bertawaf, tapi jiwa mereka tetap haus. Dalam kehausan itu, sebagian mulai merasa bahwa ada yang salah. Mereka melihat bahwa semua ini hanya rutinitas tak bermakna, bahwa darah ditumpahkan, anak dikorbankan, dan harta dihabiskan untuk sesuatu yang tidak membalas. Tapi karena semua orang melakukannya, mereka pun terus ikut. Beberapa penyair bahkan menyindir agama yang dianut kaumnya sendiri. Berhala kami terbuat dari batu, kami memahatnya sendiri, lalu menyembahnya. Dan jika kami lapar, kami memakannya. Dikutip dari syair Arab Jahiliyah. Harapan dalam kekaburan. Di tengah kekaburan ini, cahaya belum tampak, tapi harap mulai terbit. Masyarakat mulai jenuh pada ritual-ritual tanpa ruh. Para pencari kebenaran semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala, mencari Tuhan yang tak tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh hati. Mereka tak tahu bahwa tak lama lagi, dari gua sepi di Jabal Nur, akan datang wahyu pertama. Wahyu yang akan menghapus tuhan-tuhan batu, menundukkan para pemuka kabilah, dan menyatukan jazirah yang lama terpecah. Untuk saat ini, mereka masih berada dalam kabut. Tapi malam tak akan selamanya. Jauh sebelum tinta wahyu menetes di Gua Hira, kehidupan di Jazirah Arab sudah menggeliat dengan denyut yang khas. Di tengah panas membakar dan gurun membentang, orang-orang Arab menjalani kehidupan yang keras namun teratur. Mereka berdagang, bertarung, berpuisi, dan bermusik. Mereka punya pasar tempat berdagang dan bersyair, padang tempat berperang dan bertarung, serta tenda-tenda tempat bersedih dan berpesta. Pedagang di jalan panas. Dunia Arab pra-Islam bukan hanya dunia perang dan darah. Ia juga dunia dagang. Kota-kota seperti Mekah, Yathrib, Taif, dan Hajar menjadi simpul-simpul penting jalur perdagangan. Mekah, meski tidak punya lahan pertanian atau sumber daya melimpah, justru menjadi titik transit strategis antara selatan, Yaman, dan utara, Syam. 2 kali setahun, Quraisy mengadakan ekspedisi besar ke Yaman saat musim dingin, ke Syam saat musim panas. Mereka berdagang rempah-rempah, kain, kulit, emas, dan minyak wangi. Dari negeri-negeri itu, mereka membawa kembali barang-barang mewah, minyak, anggur, perak, bahkan senjata. Tapi perdagangan bukan semata soal barang. Ia juga menjadi simbol kekuasaan dan prestise. Suku yang paling kaya biasanya memiliki posisi paling terhormat dalam tatanan sosial. Quraisy, sebagai pengelola Ka'bah dan pelaku utama perdagangan lintas wilayah, menjadi salah satu suku yang paling berpengaruh di Jazirah. Pasar Ukas, tempat bertemunya kata dan pedang. Di musim panas, ketika perang dihentikan karena bulan-bulan suci, orang-orang Arab berkumpul di Pasar Ukas, yang terletak di antara Mekah dan Taif. Tapi Ukas bukan pasar biasa. Ia adalah panggung terbesar dalam budaya Arab pra-Islam. Di sana,
Bukan hanya barang yang dipertukarkan, tapi juga kehormatan, syair, cerita, dan reputasi. Para penyair dari seluruh penjuru datang membawa karya terbaiknya. Mereka bersaing dalam adu syair yang ketat. Siapa yang menang akan dimuliakan. Bahkan ada syair-syair yang dipilih dan ditempelkan di dinding Ka'bah karena dianggap karya agung, dikenal sebagai Mu al-Lakat, 7 syair emas yang dikenang sepanjang zaman. Puisi dalam masyarakat Arab bukan sekadar hiburan. Ia adalah senjata, sejarah, media dakwah, bahkan propaganda. Setiap kabilah punya penyair resmi yang bertugas membela nama suku, mencela musuh, dan mengabadikan kejayaan. Penyair seperti Antara bin Shaddad, Zuhair bin Abi Sulma, Amr bin Kulthum, dan Labid bin Rabi'ah adalah selebritas zamannya. Sebuah bait bisa mengangkat nama, dan bait lainnya bisa menghancurkan kabilah. Maka tak heran jika syair kadang lebih ditakuti daripada pedang. Perempuan, antara kehormatan dan kekanan. Perempuan dalam masyarakat jahiliyah menempati posisi yang kompleks. Di satu sisi, mereka dijaga mati-matian demi kehormatan suku. Di sisi lain, mereka bisa dijadikan komoditas dalam perang dan perdagangan. Anak perempuan dianggap aib oleh sebagian suku. Jika lahir seorang bayi perempuan, wajah ayah bisa menghitam karena malu. Banyak di antara mereka yang membunuh bayi perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Ini dikenal sebagai wade. Namun, tidak semua perempuan diperlakukan demikian. Di kalangan bangsawan, ada perempuan yang berpengaruh seperti Hindun binti Utbah dan Hadijah binti Huwailid. Hadijah, misalnya, adalah pedagang sukses dan perempuan terpandang jauh sebelum menikah dengan Muhammad. Ada juga perempuan penyair seperti Al-Hansa, yang syair ratapannya mengguncang banyak hati. Ia dihormati karena kemampuan sastranya, bahkan oleh para lelaki sekalipun. Budak dan ketimpangan sosial. Dalam masyarakat Arab, ketimpangan sosial sangat mencolok. Para tuan dan bangsawan hidup dalam kelimpahan, sementara budak dan orang asing hidup dalam penindasan. Budak dijual di pasar seperti barang. Mereka bisa diperoleh dari perang, hutang, atau kelahiran. Budak tidak punya hak, mereka bisa dipukul, dipaksa bekerja, atau bahkan dibunuh tanpa konsekuensi hukum. Masyarakat menganggap itu lumrah. Budak seperti Bilal bin Rabah, yang kelak dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam, pada masa itu hanyalah hamba belian tanpa suara. Namun, beberapa tuan bersikap lunak dan adil terhadap budaknya. Bahkan ada yang membebaskan mereka setelah masa pengabdian. Tapi sistem itu tetaplah menindas, dan keadilan hanya hak bagi yang kuat dan berdarah bangsawan. Kabilah, segalanya untuk suku. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam berputar di sekitar kabilah. Kabilah bukan hanya kelompok keluarga besar, tetapi sistem sosial, militer, ekonomi, dan spiritual. Seseorang dilindungi, dimuliakan, atau dibinasakan berdasarkan nama kabilahnya. Jika seorang anggota kabilah dibunuh, semua anggotanya wajib membalas. Jika seorang anggota dipermalukan, semua harus merasa terhina. Nilai, asabiyah, loyalitas fanatik terhadap suku menjadi fondasi utama dalam semua tindakan. Orang-orang Arab bahkan punya ungkapan, "Tolonglah saudaramu, baik ia dalam kebenaran maupun dalam kezaliman." Dalam kezaliman, artinya menahan dia agar tak melampaui batas, tapi itu tafsir yang belum dikenal luas kala itu. Pernikahan, perdagangan, perang, dan diplomasi semuanya dilakukan antar kabilah. Tak ada hukum tertulis atau negara pusat. Yang ada hanyalah kesepakatan kabilah dan kekuatan kolektif. Antara kemegahan dan kekacauan. Jazirah Arab sebelum Islam adalah tanah yang unik, keras, liar, penuh warna, tapi juga penuh luka. Ia tidak seperti Romawi yang megah atau Persia yang agung. Ia tak punya istana besar atau tentara kerajaan. Tapi ia punya budaya yang kuat, bahasa yang dalam, dan manusia yang keras kepala namun berani. Dalam satu pasar, kita bisa melihat penyair menangis membaca ratapan. Di dekatnya, pedagang menimbang emas. Di seberangnya, dua pemuda saling tantang untuk duel karena urusan kehormatan. Dan di sudut tenda, perempuan tua membacakan syair untuk anak-anak tentang perang masa lalu. Itulah Arab pra-Islam. Kehidupan yang kasar namun indah, penuh benturan antara nilai luhur dan praktik jahiliyah. Dunia yang kelak akan diguncang oleh satu wahyu, satu kata, Iqra. Waktu berlalu di atas gurun yang tak pernah tidur.
Orang-orang Arab terus hidup dalam putaran yang sama, berdagang, bersyair, berperang, dan menyembah batu. Tapi di balik semua itu, mulai tumbuh satu jenis kegelisahan baru. Sebagian dari mereka mulai bertanya, benarkah hidup hanya tentang suku, kehormatan, dan patung-patung yang diam? Di balik hiruk-pikuk pasar dan denting pedang, mulai terdengar detak halus dari hati-hati yang mencari makna. Para Hanif, penolak berhala. Di tengah kegelapan jahiliyah, ada segelintir orang yang berbeda. Mereka disebut Hanif, orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan mencoba kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Mereka tidak banyak, tapi suaranya tajam. Mereka tidak tergabung dalam agama Yahudi atau Nasrani, tapi juga tidak mau ikut menyembah Lata dan Uzza. Salah satu Hanif paling terkenal adalah Zaid bin Amr bin Nufail, paman dari Umar bin Khattab. Ia menolak menyembelih hewan dengan nama selain Allah, menolak berhala, dan sering berkata lantang di depan Ka'bah. Celakalah kalian. Kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Zaid pernah pergi ke Syam, berharap bertemu dengan agama yang lurus. Ia menemui pendeta Nasrani dan Rabbi Yahudi, tapi tak menemukan apa yang ia cari. Ia kembali ke Mekah dengan hati kosong, namun yakin bahwa Tuhan yang esa pasti ada. Hanya belum ia temukan dalam kitab manapun. Ia wafat beberapa tahun sebelum kenabian. Namun kalimatnya tetap hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikannya. Tanda-tanda langit. Sementara hati-hati manusia mulai gelisah, langit pun memberi tanda. Para pendeta dan ahli kitab yang jujur mulai berbicara bahwa akan datang seorang nabi terakhir dari tanah Arab, keturunan Ismail. Mereka membaca nubuat-nubuat lama dalam Taurat dan Injil. Salah satu raib terkenal adalah Buhaira, seorang pendeta Nasrani di Busra, Syam. Ketika Muhammad masih remaja dan ikut berdagang bersama pamannya Abu Talib, mereka singgah di dekat tempat Buhaira. Rahib itu memperhatikan anak muda tersebut dan melihat tanda-tanda kenabian yang sudah ia kenali dari kitab sucinya. Ia memperingatkan Abu Talib, "Jagalah anak ini. Ia akan menjadi orang besar. Jangan biarkan orang Yahudi mengetahui tentang dia, karena mereka akan mencelakakannya." Di Yatsrib, Madinah, orang-orang Yahudi kerap menakut-nakuti orang Arab lokal dengan berkata, "Akan datang seorang nabi dari bangsa kami, dan dia akan membinasakan kalian seperti kaum Ed dan Samud." Namun mereka tak menyangka bahwa nabi itu justru akan lahir bukan dari keturunan Bani Israel, melainkan dari bangsa yang selama ini mereka anggap rendah, bangsa Arab keturunan Ismail. Dunia menanti cahaya. Bukan hanya Arab yang gelisah. Dunia saat itu sedang dalam masa keruntuhan moral dan spiritual. Romawi Timur, Bizantium, dan Persia, Sasanid, dua kekuatan besar, sedang dalam perang panjang yang melemahkan keduanya. Kota-kota besar terendam dekadensi, para raja hidup mewah, dan rakyat menderita. Agama Kristen yang menyebar luas di Eropa dan Timur Tengah telah terpecah belah dalam aliran-aliran yang saling mengkafirkan. Injil telah banyak ditulis ulang, dan ajaran Nabi Isa digantikan oleh dogma gereja. Yahudi, meski masih menjaga Taurat, lebih fokus pada hukum-hukum suku dan garis keturunan, serta kehilangan ruh tauhid yang sejati. Di India, ajaran Hindu dan Buddha telah bercampur dengan kasta dan ritual. Di Cina, Konfusianisme menjadi etika moral tanpa dimensi spiritual. Dunia seperti menunggu datangnya sebuah revolusi, bukan dari kerajaan besar, tapi dari tempat yang tak terduga. Muhammad si Alamin. Di tengah masyarakat Mekah, ada seorang pemuda yang hidup berbeda. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ia tidak mengikuti pesta, tidak menyembah berhala, tidak berdusta, tidak mencela. Ia dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya, bahkan oleh musuhnya. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai pedagang, dan pernah ikut berdagang ke Syam bersama Khadijah, perempuan terpandang yang kemudian menjadi istrinya. Dalam diri Muhammad, masyarakat Mekah melihat ketenangan yang dalam, kemuliaan yang tak dibuat-buat, dan hati yang tak tergoda oleh gemerlap kota. Semakin bertambah usia, Muhammad semakin sering menyendiri. Ia memilih pergi ke Gua Hira, sebuah tempat sunyi di Jabal Nur. Di sana, ia merenung, berdoa, dan bertanya dalam diam, mengapa dunia begini rusak? Di mana Tuhan yang sesungguhnya? Untuk apa manusia diciptakan? Di gua itu,
Tak ada suara selain desir angin dan detak hati. Tapi ketenangan itu hanya sejenak. Sebab sebentar lagi, suara dari langit akan mengguncang bumi. Kesunyian sebelum ledakan wahyu. Mekah masih sibuk dengan dagangnya. Ka'bah masih penuh sesak dengan berhala. Pasar Ukas tetap dipenuhi syair dan caci maki. Tapi sesuatu mulai berubah, perlahan. Beberapa orang mulai muak dengan kekosongan spiritual. Beberapa hati mulai merindukan yang tak mereka mengerti. Beberapa anak muda mulai bertanya mengapa mereka harus menyembah batu. Beberapa budak mulai bertanya, apakah Tuhan adil? Dan di Gua Hira, Muhammad terus merenung, malam demi malam. Hingga pada suatu malam ganjil di bulan Ramadan, waktu itu pun tiba. Langit akan berbicara. Malaikat akan turun. Kata pertama akan diucapkan, Iqra. Langit malam di Mekah begitu jernih, bertabur bintang. Di kejauhan, kota masih berdenyut dalam rutinitasnya. Orang-orang berdagang, beribadah kepada berhala, dan membanggakan leluhur mereka. Tapi di atas bukit Jabal Nur, di sebuah gua kecil yang sunyi, seorang pria tengah duduk dalam perenungan yang dalam. Ia tidak tidur, ia tidak berbicara. Ia hanya merenung tentang hidup, tentang dunia, dan tentang Tuhan. Namanya Muhammad. Ia telah menghabiskan banyak malam di Gua Hira, mencari jawaban atas kegelisahan yang terus menggelayuti hatinya. Dan malam itu, semua akan berubah. Saat langit terbelah, di malam ganjil bulan Ramadan, ketika sepi menggantung pekat, Muhammad tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah sosok cahaya. Sosok itu mendekat, lalu berkata, Iqra, bacalah. Muhammad gemetar. Ia belum pernah melihat atau merasakan hal seperti ini. Ia menjawab dengan ketakutan. Aku tidak bisa membaca. Sosok itu memeluknya erat, lalu melepaskan. Untuk kedua kalinya, ia berkata lagi, Iqra. Lagi-lagi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, sosok itu memeluknya dengan lebih kuat, lalu berkata, Iqra, bismi rabbika alladzi halak. Halakal insana min, alak, Iqra, warabukal akram. Alladzi, allama bil kalam. Alamal insana ma'alam yalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Suara itu adalah suara malaikat Jibril. Dan malam itu adalah malam turunnya wahyu pertama. Malam ketika langit tidak lagi diam. Kembali dalam ketakutan. Muhammad berlari turun dari gunung. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ia sadar bahwa itu bukan hal biasa. Ia merasa berat, takut, bingung, dan terguncang. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada istrinya, Selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah segera menyelimutinya dan menenangkan suaminya yang ketakutan. Muhammad menceritakan semuanya. Khadijah, perempuan cerdas dan tenang, tidak ragu sedikitpun. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah, memberi orang miskin, menghormati tamu, dan membantu mereka yang terkena musibah. Lalu Khadijah membawa Muhammad menemui Warakah bin Naufal, sepupunya yang sudah tua dan seorang ahli kitab. Ketika mendengar kisah Muhammad, Warakah berkata, itu adalah Namus, Jibril, yang dahulu turun kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Andai aku masih muda, andai aku masih kuat saat kamu mengusirmu. Muhammad terkejut, apakah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali ia dimusuhi. Wahyu telah turun, sebuah era telah dimulai, misi yang tak bisa ditolak. Setelah wahyu pertama, Muhammad tidak lagi mendapatkan wahyu selama beberapa waktu. Ia gelisah, takut bahwa Tuhannya telah meninggalkannya. Tapi malam itu bukan akhir. Ia adalah awal dari perintah yang lebih besar, lebih berat, dan lebih mulia. Wahyu berikutnya datang. Ya ayyuhal mudatsir, kum efa anzir, warabbaka fakabbir, wasi'abaka fathahir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu.
bersihkanlah pakaianmu. Itu adalah perintah keras, bangun, peringatkan, suarakan kebenaran. Muhammad tak bisa lagi diam. Ia harus berbicara, ia harus berdakwah, ia harus menyampaikan. Dakwah dalam sunyi. Pada awalnya, Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia memulai dari orang-orang terdekatnya, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar. Mereka menerima dengan hati yang terbuka. Abu Bakar lalu mengajak sahabat-sahabatnya yang cerdas dan berpikiran bebas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Perlahan tapi pasti, lingkaran Islam tumbuh. Tapi ketika perintah datang untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, badai pun dimulai. Muhammad berdiri di Bukit Syafa dan memanggil seluruh Quraisy. Wahai kaumku, jika aku katakan bahwa ada pasukan di balik bukit yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, tentu, engkau tak pernah berdusta. Kalau begitu, ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa, dan tinggalkan berhala-berhala kalian. Mereka terdiam. Lalu muncullah suara keras dari Abu Lahab, pamannya. Celakalah engkau. Untuk inikah kau mengumpulkan kami? Dakwah terbuka telah dimulai, dan begitu pula permusuhan. Mekah melawan. Quraisy tidak tinggal diam. Bagi mereka, ajaran Muhammad adalah ancaman. Ia menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ia memecah belah keluarga. Ia menghina leluhur. Mereka mulai mencemooh, memfitnah, bahkan menyiksa para pengikut Muhammad. Buddha seperti Bilal bin Rabah dipaksa berbaring di atas pasir panas. Tubuhnya ditindih batu besar, disuruh mengingkari Allah. Tapi dari mulutnya hanya keluar satu kata, Ahad, Ahad. Mereka menyiksa, mengusir, memboikot. Tapi Muhammad dan para sahabat tidak mundur. Dalam diam, sebuah cahaya mulai bersinar di tengah gurun gersang. Cahaya yang dimulai dengan satu kata, Iqra. Sebuah revolusi dimulai. Iqra bukan sekadar perintah membaca. Ia adalah ledakan pertama dalam revolusi spiritual dan intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Dalam masyarakat yang buta huruf, Tuhan justru membuka wahyu dengan kata, bacalah. Itu bukan kebetulan. Islam datang bukan hanya untuk mengubah kepercayaan, tapi untuk mengubah cara manusia memandang ilmu, akhlak, dan tujuan hidup. Ia datang untuk mengangkat manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Sang Pencipta. Dari sempitnya dunia ke luasnya akhirat. Ia datang kepada masyarakat jahiliyah yang menyembah batu, memperbudak sesama, dan menilai manusia dari darah dan harta. Ia menghapuskan kasta, memperjuangkan hak perempuan, membebaskan budak, dan menyeru kepada ilmu dan keadilan. Semuanya dimulai dengan satu wahyu, satu malam, satu lelaki di dalam gua, dan satu suara dari langit.